Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya, terutama Bapak Ibu Guru yang sudah PNS dan P3K. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Guru bagaimana cara membuat rencana aksi pada setiap triwulannya di kinerja BKN 2024. Nah Bapak Ibu, sekarang saya sudah berada di rencana aksi saya di triwulan pertama, yaitu periode 1 Januari sampai 31 Maret 2024. Nah ini batas penyelesaiannya 15 April 2024. Nah ini Bapak Ibu, bukti dukungnya sudah selesai saya isi, dan sekarang sudah di bulan April, yaitu tepatnya tanggal 4 April 2024. Artinya sudah masuk periode triwulan kedua. Nah oleh karena itu saya akan membuat rencana aksi di triwulan kedua ini. Nah Bapak Ibu silakan ikuti tutorial berikut ini. Yang pertama Bapak Ibu harus membuka web browser, apakah Mozilla Firefox, apakah Google Chrome. Tapi saya buka Mozilla Firefox saja, saya klik ganda ini. Kemudian pada kotak halaman ini kita ketikkan kinerja.bkn.go.id, kemudian kita tekan enter di keyboard. Pada tampilan seperti ini kita klik saja tombol login. Nah pada tampilan ini, pada kotak username ini kita masukkan NIP, kemudian pada kotak password kita masukkan password MySub yang pernah Bapak Ibu buat sebelumnya, kemudian klik tombol login. Nah Bapak Ibu, saya sudah berada di SKP saya, kinerja saya di periode 2024. Nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke penilaian, saya cek dulu detail SKP saya atau RHK saya klik ini, detail SKP. Nah ini rencana hasil kerja saya Bapak Ibu. Kemudian ini saya blok semuanya, ini saya blok sampai ke bawah. Kemudian saya klik kanan, saya ambil salin atau copy. Kemudian saya pastikan di Microsoft Excel seperti ini Bapak Ibu. Inilah hasilnya. Nah ini saya tambahkan lagi Bapak Ibu. Di sini ada rencana aksinya di sini. Kemudian per triwulan ada di sini saya tambahkan. Kemudian saya tambahkan juga bukti dukungnya. Jadi tabel ini Bapak Ibu semuanya sama dengan tabel yang ini. Ya ini untuk memudahkan saja nanti inilah yang akan kita copy pada rencana aksi. Kemudian saya ke aplikasi Bapak Ibu. Ini saya klik SKP. Nah disinilah Bapak Ibu mulainya. Tadi saya mengambil data SKP ini untuk mengcopy saja. Nah, tetapi Bapak Ibu bagusnya masuk di sini saja. Klik penilaian. Nah ini rencana aksi saya di triwulan 1. Saya ingin menambah untuk triwulan 2-nya. Saya scroll ke atas seperti ini. Kemudian saya klik tambah periode penilaian. Ini saya klik ini. Nah ini tambah periode penilaian ini saya klik panah ini. Saya ambil triwulan 2, yaitu tahun 2024. Saya klik ini. Nah, kemudian saya klik OK. Andai kan tidak muncul triwulan kedua, Bapak Ibu, ini tidak muncul triwulan kedua. Nah, sebenarnya jangan Bapak Ibu buat lagi. Nah, sebenarnya dia dalam proses caranya klik reload ini Bapak Ibu, tombol reload ini. Kalau Bapak Ibu buat satu kali lagi karena tidak muncul di sini, Bapak Ibu buat lagi tambah periode penilaian, maka dia akan ganda dia nanti. 2 nanti triwulannya di sini. Triwulan keduanya ada 2 nanti. Maka di sini Bapak Ibu klik reload saja. Klik reload. Nah, ini triwulan 1 dan sudah muncul triwulan kedua saya di sini. Jadi, kalau tidak muncul Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu klik 2 kali tambah periode ini. Maka triwulan kedua Bapak Ibu nanti akan double dia. Tambah dia satu lagi ke bawah. Jadi kalau tidak muncul ini, klik saja reload seperti tadi. Oke? Nah, sekarang saya masuk ke rencana aksi. Saya klik rencana aksi. Inilah yang akan saya buat sekarang. Saya klik rencana aksi di periode triwulan ini. Saya klik ini. Nah, saya scroll ke bawah seperti ini. Kemudian inilah dia rencana aksi saya di triwulan kedua ini. Nah, ini saya masukkan rencana aksi saya tentang ini. Ini rencana hasil kerjanya, meningkatnya. Ini dari intervensi pimpinan yang diintervensi ini RHK kepala sekolah ini. Ini RHK gurunya.
yaitu meningkatkan praktik aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Jadi kalau interaktif aktivitasnya tentu membuat program remedial bisa, membuat program pengayaan bisa, membuat video pembelajaran bisa, membuat media pembelajaran bisa. Nah, untuk kali ini saya membuat yang ini, membuat video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu membuat media pembelajaran juga boleh. Saya blok ini, kemudian saya klik kanan, saya ambil copy, saya masukkan ke aplikasi, saya klik di sini tambah. Nah, inilah dia rencana RHK-nya. Dan di sini rencana hasil kerjanya. Saya buat di sini. Nah, ini saya buat rencana aksinya, saya klik kanan, saya ambil tempel atau paste. Kemudian saya buat targetnya di sini cukup 1 dokumen. Nah, kalau media pembelajaran 1 dokumen, kalau video pembelajaran 1 video, tetapi di RHK-nya 1 dokumen, maka saya buat saja 1 dokumen di sini walaupun itu video. Oke, kemudian saya klik OK. Nah, sudah muncul ini rencana aksi saya 1. Maksud saya yang kedua, terlaksananya pembelajaran melalui rencana dan perangkat yang mengacu pada KWSP. Nah, ini terlaksananya pembelajaran, saya cek di tabel saya. Oh, ternyata ada. Berarti sama dengan triwulan 1 ini. Saya blok aja ini. Saya klik kanan, saya ambil copy. Saya ambil klik tambah di sini, saya klik kanan, saya ambil tempel atau paste. Kemudian terlaksananya pembelajaran, saya buat saja 1 dokumen di sini, 1 dokumen. Kemudian saya klik OK. Nah, sudah 1. Jadi yang ini pelaksanaan proses pembelajaran itu tentu nanti bukti dukungnya bisa absen siswa, absen guru, foto sedang mengajar, video sedang mengajar, jurnal harian, jurnal kegiatan harian, batas pembelajaran. Tetapi yang paling saya anjurkan di sini adalah jurnal harian dan batas pembelajaran. Itu bukti dukungnya nanti. Oke, saya masuk yang kedua. Yang ketiga maksud saya. Yang ketiga di sini ada terkelola tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, saya cek di sini yang ketiga. Nah, apa di yang ini? Ini RHK kepala sekolah, ini RHK guru, yaitu menjadi wali kelas. Nah, yang dibuat adalah membuat program mengajar dan laporan yang dibuat adalah membuat program wali kelas dan laporan sebagai wali kelas. Nah, kapan dibuat? Hanya di triwulan 1 dan triwulan 4. Maka di triwulan 2 tidak ada. Jadi, saya buat program wali kelas di triwulan 1 dan laporannya di triwulan keempat. Nah, ini nanti bukti dukungnya, yaitu bisa program wali kelas, bisa laporan wali kelas. Ini karena tidak ada di triwulan kedua, makanya tidak saya buatkan. Saya masuk ke yang keempat, yaitu terlaksananya upaya ini observasi Bapak Ibu, observasi kepala sekolah, atau bisa juga dengan supervisi, sama dengan supervisi kepala sekolah. Nah, jadwalnya tidak tahu saya ini kalau di yang keempat ini supervisi ini, yaitu ini RHK kepala sekolah, ini RHK guru, yaitu supervisi atau observasi kepala sekolah. Nah, apa rencana aksinya? Mengikuti kegiatan observasi oleh kepala sekolah. Saya tidak tahu ini. Yang tahun lalu di bulan September itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Makanya di triwulan kedua ini tidak saya buatkan. Ya, jadi kosong saja di sini. Udah 2 kosongnya. Maksud saya tinggalkan aja itu. Kalau ada nanti dimajukan, misalnya dimajukan ke bulan April atau Mei, maka saya buatkan di sini lagi di triwulan kedua ini. Nah, saya masuk yang nomor 5, yaitu tersusunnya laporan satuan pendidikan. Nah, apa laporan seorang guru? Yang paling jelas laporan seorang guru itu yaitu laporannya sedang mengajar, yaitu laporan penilaian. Nah, saya cek di sini di tabel saya. Di yang kelima, yaitu melakukan proses penilaian diagnosis, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Nah, yang paling sering saya gunakan ini adalah penilaian formatif, artinya penilaian sedang mengajar. Ini ada di semua triwulan. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 ada. Nah, apa nanti bukti dukungnya? Bisa penilaian harian, bisa
penilaian ulang harian, bisa penilaian tengah semester, UTS, bisa akhir semester di sini. Ini bukti dukungnya nanti. Maka ini saya blok. Saya klik kanan, saya klik copy atau salin. Saya ke aplikasi. Kemudian saya tambahkan di sini, klik tambah. Ini dia, tambah. Saya klik kanan di sini, tempel. Nah, ini saya masukkan saja satu dokumen. Satu dokumen penilaian nanti. Ya, saya di scan saja nanti buku penilaiannya. Kemudian saya klik OK. Nah, ini sudah ada di nomor 5. Saya masuk ke nomor 6. Yaitu meningkatnya kompetensi melalui sebagai refleksi meningkatnya kompetensi guru melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis atau yang bersertifikat. Artinya kita mengikuti pelatihan atau mengikuti seminar. Nah, berarti ini ada ini. Saya klik di sini di tabel saya. Nah, ini dia RHK kepala sekolah dan ini RHK guru, yaitu pelatihan yang bersertifikat. Kemudian ini rencana aksinya itu mengikuti diklat fungsional. Saya klik ini, saya blok. Nah, ini ada di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Jadi setiap triwulan saya selalu ada. Saya ada 6 pelatihan di sini. Jadi ini saya blok. Saya klik kanan, saya ambil copy. Saya klik di sini. Saya klik tambah, kemudian saya klik kanan, saya ambil tempel atau paste. Kemudian saya buat, misalnya Bapak Ibu boleh 2 sertifikat. Seharusnya saya 2 sertifikat ini ya. Bagaimana bagusnya saya buat adalah 2 sertifikat atau 2 dokumen aja. Karena di RHK saya masukkan dokumen. Kemudian saya klik OK. Nah, setelah selesai kita masuk ke yang ke-7, yaitu terlaksananya penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, saya membuat RPP itu memang secara berangsur-angsur, tidak selalu satu semester selesai dari awal. Jadi saya berangsur-angsur, maka di triwulan kedua ini saya tetap ada membuat perangkat pembelajaran, yaitu ini RHK kepala sekolah tentang perencanaan pembelajaran, ini RHK guru, kemudian ini rencana aksi saya, yaitu menyusun perangkat pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Nah, ada di setiap triwulan. Kemudian nanti bukti dukungnya bisa program tahunan, silabus, RPP atau modul ajar atau rencana penilaian lainnya. Kalau saya buatnya RPP saja atau modul ajar saja. Saya klik ganda ini, kemudian saya blok, saya klik kanan, saya ambil copy. Kemudian saya klik tambah di sini. Kemudian saya klik kanan di sini, saya klik tempel atau paste. Kemudian saya buat saja satu dokumen. Dan jadi semua RPP saya di triwulan kedua ini, atau ada 2 KD misalnya, saya satukan saja. Saya klik OK. Nah, ini selesai di nomor 7, yaitu pembuatan perencanaan pembelajaran atau. Nah, ini sudah selesai, yaitu rencana aksi saya di nomor 7, yaitu RHK-nya penyusunan perencanaan pembelajaran. Yaitu ini. Kemudian saya masuk ke yang ke nomor 8, yaitu penyusunan KTSP, KOSP, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ini berada pada triwulan ketiga, yaitu di bulan Juli. Nah, ini dia RHK yang keempat, yang ke-8. Nah, ini hanya ada di triwulan ketiga sebenarnya. Saya buat di sini di triwulan ketiga saja di sini. Ya, nanti dokumen pendukungnya bisa dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, atau SK penetapan panitia KWSP atau daftar ardir pembuatan KWSP. Nah, jadi inilah rencana aksi saya di triwulan ke-2. Ini triwulan kedua, yaitu periodenya 1 April sampai 30 Juni tahun 2024. Oke, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, demikianlah saya membuat rencana aksi di triwulan kedua ini. Jadi ada perbedaan antara triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Oke,
Ini memang belum sempurna, mari kita sama-sama belajar untuk menyempurnakan pembuatan rencana aksi ini. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.